Korupsi. Siapa yang tidak sepakat pelaku korupsi di negeri ini harus ditindak tegas tanpa pandang bulu? Siapa yang tidak sepakat korupsi ini harus diberantas sampai ke akar-akarnya? Kini kita kembali dikejutkan, seorang pejabat publik mantan Menteri Perdagangan di era Presiden Joko Widodo kali ini ditahan menjadi tersangka kasus impor gula. Ada yang menyindir ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Bagaimana mungkin kasus yang diduga itu terjadi sudah lebih dari 8 tahun yang lalu, kini baru diangkat saat ini? Ini mah cara pandang akal yang sangat tidak sehat. Sah-sah saja mereka berpendapat demikian karena sang tersangka ini dulunya sebagai timnas pemenangan pasangan Anies dan Muhaimin yang kalah telak dalam kontestasi pemilihan presiden melawan presiden terpilih saat ini, Prabowo Subianto. Ada yang bilang ini kriminalisasi, menyebut kejaksaan sudah gegabah dan bermain politik dalam penetapannya sebagai tersangka Tom Lembong. Bahkan penetapan Tom Lembong sebagai tersangka justru kemudian akan mengakibatkan orang tidak berani menjabat sebagai pejabat publik. Katanya kebijakan itu tidak bisa dipidanakan karena dibuat oleh seorang pejabat publik yang memiliki kewenangan. Wah, bagaimana mungkin kesalahan dalam mengambil kebijakan bisa dipidana? Katanya justru tangisan rakyat kecil berawal dari cubitan kebijakan yang salah hingga mereka kemudian menjerit, lukanya menjadi parah karena dampak kebijakan yang tidak pro kepada rakyat kecil. Bagaimana mungkin memberikan izin impor gula di saat gula dalam keadaan surplus? Artinya dalam keadaan tidak dibutuhkan impor, justru mendatangkan gula dari luar negeri. Apalagi izin impor diketahui diberikan kepada perusahaan yang ditengarai merugikan negara 400 miliar, di mana sang direkturnya kini juga menjadi tersangka yang seharusnya dilakukan oleh BUMN, yaitu badan usaha milik negara, bukan badan usaha milik kita. Kita tahu negeri kita ini subur makmur, tongkat kayu saja jadi tanaman. Memangnya tebu ini tumbuh sendiri tanpa jerih payah keringat lelah para petani tebu di negeri yang kita cintai ini. Wajar saja jika ratusan ton gula ini terindikasi merugikan negara ratusan miliar. Upah yang diduga diterima perusahaan yang mengimpor dan mengelola gula tadi sebesar Rp105 per kilogramnya katanya. Tinggal dikalikan saja. Ini bukan hanya persoalan angka. Ini bukan hanya persoalan tentang berapa rupiah yang sudah bocor, tetapi ini tentang persoalan masih banyak para petani yang butuh penghidupan yang layak. Masih banyak anak-anak mereka yang tidak bisa melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi karena hasil panen mereka tidak dihargai di negeri rumah mereka sendiri. Menterinya lebih suka membeli hasil panen orang asing, orang lain, di negeri orang lain, padahal di negerinya sendiri sudah tersedia lebih dari cukup. Untuk itu, pemberantasan korupsi ini harus sistemik agar tidak menjadi surga bagi penikmatnya. Apa perlu lumbung ini harus dibakar agar semua tikus penghuninya lumpuh tidak berdaya?
Mari bersuaralah, berantas korupsi di negeri ini.